Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu yang berkat Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, kasih sayang, pertolongan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau minggu ini kami dapat lelaki itu semua karena cuma. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kiranya Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani. Tuhan tolong biarlah ibadah pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami terhenti mengucap syukur atas setiap kebaikan. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Semakin hari
Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Biar hati kami, mulut kami, dan tingkah laku kami seiring sejalan mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak, biar pada pagi hari ini kami datang dengan kesungguhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ ada yang namanya kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami mau bawa ibadah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam urapan Tuhan, Tuhan menyertai anak-anak. Di dalam urapan Tuhan, Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Di dalam urapan Tuhan, Tuhan menyertai umat kepunyaan-Mu. Dan kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.
Haleluya. Kita bersyukur karena kita ada sampai hari ini. Kita sudah berada di penghujung bulan September. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya dan saudara di sini semua bukan karena hebat kita, tapi karena hebatnya Tuhan. Di dalam segala keadaan kami perlu Kau Tuhan. Kita bersyukur. Saat badai datang
Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dalam segala pujian yang kami naikkan, boleh berkenan kepadamu Tuhan dan menyayangkan hatimu ya Tuhan. Mari Tuhan, kalau tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita Tuhan, karena kami membutuhkannya Tuhan di dalam kehidupan kami dan untuk menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Hanya dengan di dalam nama Yesus, kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat semuanya. Ya, shalom saudara, shalom juga untuk yang di online. Mohon maaf kalau hari ini saya nggak bisa bikin siaran ya seperti beberapa minggu lalu, karena memang ada kendala untuk WA. Sekarang siarannya terbatas, jadi kuota yang saya 1 bulan 35 sudah terpakai, jadi mungkin nanti saya tetap akan coba japri untuk link online hari ini. Jadi sebagian mungkin ada yang sudah tahu. Yuk mari kita sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini minggu terakhir ya saudara di bulan September ya, 28 September. Kita temanya masih sama, teguh dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar sama-sama dalam 1 bulan ini. Kita mau belajar untuk masing-masing memiliki keteguhan di dalam pengharapannya. Nah, saya jelaskan kembali untuk arti kata teguh. Kita semua pasti tahu ya saudara ya, teguh itu kokoh, kuat, tetap, tidak berubah. Ini penting, tidak berubah dan berpegang erat. Nah, kita mau berpegang eratnya pada apa nih? Nah, kita tahu setiap orang tuh punya prinsip, punya keyakinan, atau punya janji. Dan juga orang teguh itu apa dia? Setia dan tidak tergoyahkan. Nah, kalau kata teguh ini berarti konteks ini dalam teguh dalam pengharapan berarti digunakan untuk menjelaskan apa? Suatu sikap pendirian iman kita ya saudara ya, iman kita, pendirian kita atau kesetiaan kita kepada seseorang. Yang pastinya kita di sini kita belajar teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, pengharapan, saya yakin setiap manusia punya harapan, punya pengharapan ya saudara-saudara ya. Nah pengharapan ini apa sih? Pengharapan itu suatu hasrat yang kuat. Hasrat yang kuat akan apa? Akan masa depan. Setiap kita ingin memiliki apa? Masa depan yang lebih baik ya saudara ya. Jadi hasrat yang kuat akan masa depan yang lebih baik. Dan apa? Pengharapan ini juga menjadi suatu kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa untuk kita apa? Bisa bertahan dalam hal kesulitan hidup. Makanya dikatakan tuh pengharapan itu seperti apa? Saul ya. Seperti menjadi Saul saudara-saudara. Dan menjadi kekuatan kita berlandaskan pada siapa? Pada keyakinan, janji Tuhan dan pada pernyataan Tuhan. Nah saudara-saudara, kita mau belajar supaya kita bisa teguh dalam pengharapan. Kenapa kita harus teguh dalam pengharapan? Kita harus tahu bahwa apa? Tuhan Yesus menjadi dasar pengharapan kita ya. Jadi kita teguh dalam pengharapan. Satu, kita harus jadikan apa? Tuhan Yesus sebagai dasar pengharapan. Nah kalau kita melihat ibarat sebuah rumah, kalau kita mau mendirikan sebuah rumah supaya rumah itu teguh, kuat, kokoh, dia harus memiliki dasar yang kuat. Seperti kita baca di Matius ya saudara ya, ada 2 dasarnya batu atau pasir. Nah kita yang sudah baca firman Tuhan, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita mau mendirikan rumah kita di atas batu. Itu batu karang siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Supaya apa? Saat badai, angin, topan, hujan datang, kena rumah itu masih tetap kuat, kokoh berdiri. Tapi kalau di atas pasir, begitu datang ombak aja tetap sudah roboh ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, yuk kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Nah di ayat ini sudah pernah disampaikan, jadi kita dengarkan kembali bahwa dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Bukan dasar yang bisa tergoncang, atau dasar yang bisa hilang, rusak, tergoyahkan, atau dasar yang tidak kekal ya saudara-saudara. Kita mau bangun di atas dasar, dasarnya yaitu Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu kekal selama-lamanya, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Dan saudara-saudara, supaya kita juga bisa memiliki dasar pengharapan yang kuat, bagaimana? Yuk kita baca di Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara, kita harus memiliki dasar yang kuat. Dan ibarat sebuah pohon juga, dia kalau tertanam di tanah yang subur, dia harus apa? Berakar. Akar yang kuat itu dia mencengkram di dalam supaya dia bisa apa? Kuat dan juga bisa dibangun, bertumbuh. Akar yang kuat di dalam itu meresap ke dalam tanah. Begitu ada apapun dia tetap kuat, walaupun ada angin atau apapun pohon itu bisa tetap kuat. Nah, saudara-saudara, kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan. Benih firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, seminggu sekali di dalam ibadah atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari membaca firman Tuhan, saudara. Nah, setiap benih firman Tuhan yang kita terima itu yang sudah ditabur untuk kita, jangan pernah ditolak, saudara. Tapi kita terima dan biarlah tertanam di dalam hati kita. Hati kita ini seperti tanah yang subur, menerima benih itu sehingga benih itu tertanam, sehingga bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, hidup kita jadi dibangun ya saudara ya, dibangun di atas Tuhan supaya kita jadi tetap teguh. Nah, di sini dikatakan berakar, dibangun dan bertambah teguh. Dan yang terakhir kita lihat apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Orang-orang yang teguh dalam pengharapan, hatinya itu melimpah dengan syukur, saudara. Walaupun dia tahu harapan itu adalah sesuatu masa depan yang belum terlihat, tapi mereka memiliki dasar yang kuat yaitu Tuhan Yesus, dan mereka memiliki hatinya melimpah dengan syukur. Jadi kita mengucap syukur, walaupun mungkin itu belum dia terima, belum terjadi, saudara, harapannya. Dan yang kedua, kita harus teguh dalam pengharapan, karena kita tahu apa? Tuhan Yesus yang tadi sebagai dasar, dan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan di dalam kita. Nah, saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, setiap manusia punya harapan. Dia punya harapan karena latar belakangnya dia punya kebutuhan atau keinginan. Iya kan, saudara ya? Dan kita punya kebutuhan keinginan. Nah, kebutuhan keinginan itu yang belum terwujud atau belum tercapai menjadi suatu harapan bagi kita. Kita berharap, kita berdoa. Pada umumnya demikian. Manusia berharap dengan cara berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Namun ada juga manusia yang sering berharap kepada siapa? Kepada manusia lain, kepada orang lain. Atau dia berharap kepada siapa? Yang dia pikir seseorang yang mampu, bisa, kuat, atau kaya, saudara. Dan seringkali mungkin tanpa disadari kita juga mengandalkan pada kekuatan diri sendiri. Kekuatan diri kita sendiri apa? Ya memang mungkin kekuatan fisik, terus mungkin apa? Mungkin dengan kekayaan kita, kepintaran kita, atau dengan apa? Oh, berasa saya cantik loh, saya ganteng loh, bisa jadi modal nih, katanya begitu ya, modal harapan. Nah, itu seringkali manusia demikian, saudara. Tapi kita tahu kita tidak boleh berharap mengandalkan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan diri sendiri. Ya, tapi kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus taruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan sebagai dasar dan sebagai sumber. Di ayat 8-nya boleh dibuka. Di ayat 8-nya dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini sudah dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di ayat 8 dikasih tahu kembali. Nah, Tuhan Yesus sebagai sumber di dalam kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Namanya sumber, pasti dia memiliki segalanya ya, dan dia berkuasa, saudara. Jadi makanya kita harus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Kita baca ya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
kalau kita nempel atau melekat dengan sumbernya itu luar biasa ya, enak karena kan nempel seperti tadi pohonnya di tepi aliran air, ya kan? Nah itu dia saudara-saudara. Kalau kita nempel dekat melekat dengan sumbernya, di sini dikatakan apa? Diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, kekuatan. Saudara-saudara, namanya pengharapan itu kan sesuatu yang belum terjadi, yang mungkin yang sesuatu yang belum kita lihat. Nah seringkali manusia tuh dalam menunggu pengharapannya itu sesuatu yang diharapkannya itu yang mungkin ada orang yang galau, jadi ada yang mungkin semangat, khawatir dan sebagainya. Tapi saat kita dekat dengan sumbernya, di sini dikatakan apa? Segala sukacita, damai sejahtera dalam iman diberikan kepada kita dan juga kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Jadi membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, harapan itu tadi dikatakan untuk masa depan. Kita semua memiliki masa depan, saudara-saudara. Masa depan selama kita hidup di dalam dunia, dan juga kita nanti setelah kita sudah habis waktu ini, kita juga punya masa depan ya di dalam rumah Tuhan dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, harapan itu setiap orang biasanya sesuatu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Saya yakin semua orang di sini kalau punya harapan sesuatu yang lebih baik, yang enak-enak, yang baik semuanya, saudara. Tidak ada tuh orang yang berharap istilahnya yang sakit pun orang berharap ingin sembuh. Tidak ada orang yang berharap ingin sakit terus ya saudara ya. Yang susah orang berharap ingin bisa senang. Sesuatu yang positif saudara. Nah, sesuatu yang positif namanya pengharapan. Pengharapan itu di sini bisa untuk sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri ya saudara ya. Setuju ya? Pasti saudara punya harapan yang baik untuk diri sendiri dan juga saudara punya harapan yang baik untuk orang lain. Minimal apa? Di dalam keluarga kita mungkin ayah itu berharap untuk anak-anaknya masa depannya setia, atau anak-anak berharap supaya orang tuanya tetap sehat-sehat atau kuat dan sebagainya. Itu setiap orang punya harapan untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan juga yang pasti apa? Kita punya harapan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan semua harapan-harapan kita itu boleh sesuai dengan kehendaknya Tuhan ya saudara-saudara ya. Bukan teguh dalam pengharapan untuk hal yang negatif. Kalau hal yang negatif itu ada orang yang teguh atau juga kekeh, berkeras, memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya. Tidak demikian saudara. Dan kita juga tahu harapan itu dasarnya adalah Tuhan Yesus dan juga sumbernya Tuhan Yesus. Kalau kita berharap pada dunia atau berharap pada orang lain, harapan itu seringkali apa? Mengecewakan saudara ya, seringkali mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena apa? Sumbernya adalah dari janji-janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati, menggenapi ya saudara ya. Nah saudara, saat manusia tidak punya pengharapan, ingat Tuhan, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Saudara-saudara, saya tidak tahu harapan saudara apa. Apakah sudah terwujud atau belum? Sudah berapa lama atau berapa cepat saya tidak tahu. Tapi mari kita sama-sama untuk tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita dasarnya Tuhan Yesus, sumbernya Tuhan Yesus, dan Tuhan pasti menggenapi karena apa? Berdasarkan pada janji-janjinya Tuhan. Nah saudara-saudara, Tuhan memberikan pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh manusia atau orang lain atau siapapun. Saat manusia jatuh dalam dosa, dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Berarti manusia harus mengalami kematian tetap. Tetapi Tuhan memberikan harapan bagi kita. Kita tidak mengalami kematian tetap. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dia menerima keselamatan dan dia menerima kehidupan tetap. Nah saudara-saudara, saudara sudah menerima pengharapan itu saudara. Jadi pengharapan untuk di dalam masa depan kekekalan. Jangan disia-siakan pengharapan yang sudah diberikan. Saudara, di dalam teguh dalam pengharapan itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan bahwa apa? Tuhan selalu tahu dan beri yang terbaik untuk setiap kita menurut apa? Menurut kehendaknya Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Saudara-saudara, saudara bisa kembali mengingat atau menemukan apa yang menjadi harapan saudara pada saat ini atau dekat-dekat ini saudara. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang kita baca atau kita renungkan saudara. Saya mau
bercerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Cerita ini sudah tidak asing bagi kita ya, tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Itu bisa dibaca di Matius, di Lukas, di Markus. Tapi saya mau bacakan untuk yang di Markus. Di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34 saya baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Cukup waktu yang lama ya saudara, dan tidak mudah 12 tahun pendarahan keluar darah itu secara fisik mungkin lemas dan sekalian saudara. Di ayat 26, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebagian keadaannya semakin memburuk. Kemudian dikatakan lagi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, 12 tahun bukan waktu yang cepat. Dia sudah berulang-ulang, jadi dia sudah berusaha, sudah melakukan sebisanya dia. Mungkin apa yang ada padanya sudah dikorbankan, sudah habis, tapi tidak menjadi makin baik, tapi makin buruk. Dan dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini dia mendengar berita Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan? Dia mendekati Tuhan Yesus dan dia menjamah jubahnya. Dan dengan iman dia katakan di ayat 28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, kita sudah mendengar berita Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pengharapan kita yang mungkin tidak bisa melalui apa yang ada di dunia atau melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita datang dengan iman yang sebenarnya. Di sini dia datang, walaupun dia harus melewati kerumunan banyak orang, susah untuk menghadap kepada Tuhan Yesus secara tatap muka, face to face demikian. Tapi dia dengan iman, asal dijamah saja jubahnya, Tuhan sembuh. Saudara, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Nanti saudara bisa baca ayat yang bawahnya, dan di ayat ke-33 perempuan itu waktu ketahuan dia menjadi takut gemetar, tapi apa yang dia tampil dan dia tersungkur kepada Tuhan Yesus dan dia cerita dengan terus, dia memberitahukan kepadanya, kepada Tuhan. Nah saudara, tersungkur, ucap syukur saat begitu pengharapannya mungkin sulit harus dilalui, tapi saat dia bertemu dengan suatu pribadi Tuhan Yesus, dia tersungkur. Karena apa? Mengucap syukur dia, karena dengan pertolongan Tuhan dia bisa itu semua saudara. Sampai dikatakan di ayat 34, apa hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, kita semua yang berharap bukan berarti kita diam saja. Memang kita mempunyai dasar dan sumber yaitu Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kita berharap diam aja biar nanti dalam sekejap instan jadi atau jatuh dari langit, enggak ya saudara. Tapi kita tetap mau mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita, karena kita tahu Tuhan terus bekerja di dalam segala sesuatu. Nah saudara, kalau saudara harus melewati waktu yang lama, tetap kuat, tetap sabar. Mungkin sudah lelah nih, habis apa yang ada, tapi jangan pernah menyerah. Ada saatnya waktu kita dalam pengharapan kita itu adalah pribadi kita sendiri dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin tidak ada orang lain di sekitar kita, tidak bisa mengandalkan orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan terus perkuat persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa? Agar kita tetap kuat dalam pengharapan kita. Kenapa? Pengharapan itu setiap pribadi punya pengharapan. Jadi harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, saudara ya, supaya pengharapan kita itu boleh tercapai atau terwujud di dalam kehidupan kita, saudara, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia hubungan dia sendiri dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau di sekeliling kita ada orang-orang yang bisa istilahnya yang mensupport kita, mendukung kita, dengan puji Tuhan bersyukur. Jika tidak ada, tetaplah mengucap syukur ya, karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 18 sampai 26, Lukas 5 ayat 18 sampai 26 mengenai orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Saya bacakan ya saudara ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk
dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini beberapa orang, berarti orangnya lebih dari satu. Yang sakit itu ada di tempat tidur dan orang-orang yang lainnya berusaha membawa dia untuk meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Nah, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Tuhan Yesus. Saudara, ini sama mengalami kesulitan untuk langsung bertemu dengan Tuhan Yesus karena begitu banyak orang membutuhkan Tuhan Yesus, sehingga mungkin dia agak sulit sampai dikatakan di sini apa? Tidak dapat membawanya masuk. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap, bongkar itu atap, dan dia menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya, karena orang umumnya istilahnya kalau kita bayangkan ditanduk begitu ya saudara, tanduk diturunkan demikian saudara. Nah, ini memang tidak mudah saudara untuk melakukan hal demikian. Dan dikatakan di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudaramu, dosamu sudah diampuni. Nanti saudara bisa baca kisah selanjutnya di bawah. Tapi yang satu hal yang kita lihat dari kedua kisah ini, kita bisa lihat kedua-duanya mengalami perjalanannya yang tidak mudah, mengalami tantangan ya saudara. Udah ada sakit yang dialami dan juga mereka menghadapi tantangan atau kesulitan untuk bisa bertemu dengan Yesus secara face to face di dalam kisah ini. Tapi apa? Walaupun ada tantangan demikian, mereka tetap teguh berharap kepada Tuhan. Kita harus bangun bersukacita dengan Tuhan seperti lambang salib dengan Tuhan, dan juga kita bangun hubungan dengan sesama saudara. Nah, hubungan dengan sesama pastikan dulu kita memiliki komunitas atau pergaulan yang benar, yang baik ya saudara ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai nanti saat masalah datang, dia datangnya kepada orang yang tidak tepat atau orang yang salah, nanti memberikan nasihat yang salah, jalannya salah, jadi tambah masalah. Nah saudara, tapi datang terutama kepada Tuhan, dan kemudian barulah datang kepada orang yang tepat jika kita membutuhkan saudara. Orang-orang yang tepat, ya orang-orang yang saudara tahu mereka itu juga anak-anak Tuhan, mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan, ya istilahnya bisa menemui hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman yang lain. Di sini kalau kita lihat orang-orang yang mengandung ini, itu bukan hal yang mudah saudara. Bawa beban, naik ke atas, buka dan menurunkan lagi. Kalau orang ini nggak istilahnya nggak teguh pengharapannya bersama-sama, itu orang bisa-bisa waktu diturunin ke bawah bisa-bisa jatuh ya saudara ya. Bukannya tambah sembuh sehat, bisa-bisa gubrak, tambah patah atau tambah lumpuhnya parah saudara. Tapi di sini Yesus melihat iman mereka. Mereka begitu teguh dalam pengharapan. Nah, kita yang teguh dalam pengharapan, kita mengasihi Tuhan. Kita juga mau belajar mengasihi sama. Karena benar-benar demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kalbumu, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita juga bisa belajar saat membangun relasi hubungan dengan sesama, memiliki komunitas yang benar yang baik, kita bisa belajar sehati, sepakat ya saudara ya. Sehati sepakat berdoa untuk apa? Saling menguatkan, saling mendukung. Tapi relasinya ini harus tulus dan murni ya saudara ya, harus tulus dan murni. Jangan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri ya saudara ya. Karena kita tahu kalau kita sepakat sehati, doa orang benar bila dengan itu didoakan besar kuasanya ya saudara ya. Karena orang yang lumpuh ini punya kebutuhan, keinginan dia sembuh. Caranya sembuh dia dengar berita, dan Yesus bisa menyembuhkan. Tapi apa? Tidak bisa untuk langsung bertemu. Nah, teman-temannya ini juga yang mengusung dia punya harapan juga supaya temannya yang lumpuh ini sembuh. Jadi sama-sama punya harapan dan mereka bisa istilahnya sehatilah, sepakat melakukannya. Sehingga apa? Bisa membawa temannya ini. Mereka berjuang, mereka berusaha karena mereka yakin dan tahu bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Nah, saudara, dan seperti saya katakan, kalau dia tidak sepakat, nggak sehati, nggak sepikir, yang satu maunya cepet-cepet nih, misalnya, yang satu maunya cepet-cepet, cepetan, dia dapat nomor 1 duluan, bisa sembuh duluan, misalnya. Yang satu bilang tenang, misalnya, atau yang satunya lagi, ya udah ikut aja. Itu bisa-bisa tandu yang diturunin atau yang digotong bisa-bisa miring sebelah ya saudara ya, atau apa jadi tidak stabil malah jatuh, berbahaya ya saudara ya. Tapi belajar untuk sepakat. Seringkali dalam kita menunggu harapan kita itu terkabul, dibutuhkan proses atau dibutuhkan waktu saudara. Tapi kita mau mengikuti waktunya
Tuhan, karena kita tahu itu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya saudara. Nah, anak-anak muda juga jangan takut, walaupun kalian mungkin sekarang masih muda, jangan sampai terlalu pusing. Aduh, masa depan saya nanti bagaimana ya? Memang harus merencanakan masa depan, harus merencanakan. Tapi di dalam perencanaan itu kita libatkan Tuhan ya saudara ya, supaya kita nggak stres gitu. Jalani bersama Tuhan, karena kita tahu masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Di Amsal 23 ayat 18 itu. Dan juga saudara, kita tahu di Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pemusik bantu yuk, masih ingat ya. Nah, saudara, pemusik dan pemusik yang tadi. Jadi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sebagai dasar, sebagai sumber pengharapan kita. Jangan takut, tetap teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, karena akan ada waktunya saudara. Saudara, kita berharap untuk sesuatu yang di dunia. Secara normal manusia demikiannya berharap sesuatu yang di dunia untuk masa depan kita. Tapi pastikan juga kita punya apa? Untuk masa depan kita dikekal bersama Tuhan. Itu pengharapan yang tidak boleh kita lepas ya saudara ya. Dan sudah Tuhan berikan. Saudara, mungkin ada juga orang-orang demikian nih, berharap begini. Nanti kalau saya meninggal, kalau saya lagi dipanggil Tuhan, saya maunya lagi tidur di rumah atau lagi apa. Itu mungkin salah satu orang ada yang berharap demikian. Saya cerita, saya tuh nggak tahu kalau misalnya mama saya tuh pernah dia berharap demikian, karena baru bertanya gini, waktu mama saya udah meninggal, setelah beberapa waktu teman saya cerita, kalau teman-teman gereja mama saya, jadi teman dekat saya satu gereja sama mama saya sama teman-temannya, jadi teman-teman mama saya ini cerita ke teman saya cerita ke saya gitu ya, dia bilang gini, AI itu doanya dikabulkan loh, dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang gini, AI itu pernah minta, dia bilang doanya kalau meninggal jangan di rumah, dia bilang lagi tidur gitu. Nah saudara, mungkin setiap kita tuh ada harapan demikian ya. Mungkin itu bisa terwujud atau nggak terwujud, tapi satu hal kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan tahu waktu yang saudara. Dan dikatakan demikian, saya bilang nggak tahu tuh, saya bilang begitu. Tapi ya itu kan semua terserah perkenanan Tuhan dan Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan bisa berikan, bisa juga tidak, atau tunggu. Tidak itu, kenapa? Tuhan punya ukuran yang lebih baik yang untuk kita, bukan dari ukurannya manusia ya saudara ya. Nah jadi salah satu yang saya dengar ceritanya adalah demikian, dan memang iya, waktu mama saya meninggal tuh dalam istilahnya di rumah. Karena tuh waktu hari Selasanya itu dia lagi nginep di rumah saya, dia bilang gini, dia tahu mama mau pulang aja, dia bilang di rumah aja, dia bilang begitu ya. Terus udah saya bilang kenapa nggak di sana aja? Udah, jadi pas hari Jumat itu dia meninggal di rumah, memang di rumah dan lagi posisi tidur, ikan saya dengar. Nah saudara-saudara, mungkin setiap kita berharap demikian enak kayak gitu saudara, tapi semuanya saya bilang perkenanan Tuhan. Karena kalau bapak saya meninggal demikian saudara, tapi di rumah sakit istilahnya meninggal ya. Nah tapi kita bersyukur apa? Mereka sudah mengenal Tuhan, jadi mereka sudah punya harapan untuk masa depan mereka di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kita yang masih hidup, yang masih menjalani hidup ini tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Saya tidak tahu sakit penyakit apa yang dialami, tapi belajar untuk tetap teguh. Karena kami pun belajar untuk tetap teguh dalam pengharapan kami. Saya belajar untuk tetap beriman, tetap percaya, bersyukur, sabar, dan sukacita. Waktu kami harus melalui masa-masa Bapak itu mengalami masalah dengan matanya, saudara yang tahun 2020 setelah booster. Nah, itu kita harus tetap teguh percaya. Kenapa? Mungkin di saat itu sembuh, bisa juga kita harus melalui suatu proses ya saudara. Tapi satu hal, kita sebagai orang-orang percaya harus tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap kita saudara. Karena kekuatan kita ini terbatas, tapi kekuatan dari Tuhan itu tidak terbatas saudara. Nanti menyanyikan lagu bukan dengan kekuatanku.
dari kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami mengucap syukur memiliki dasar dan kuat dan kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus batu karang kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, biar kami senantiasa melekat kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang, kami bawa setiap harapan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu saat kami melekat kepada sumbernya Tuhan, di sana Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa berharap di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia mungkin mengecewakan, tapi dalam Engkau tidak mengecewakan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau sudah berjanji, dan Engkau menepati janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, setiap firman yang kami dengar, kami mau terima, dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berpegang erat akan firman-Mu Tuhan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pengurapan-Mu turun ke setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin luar biasa kuat di dalam Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas pelayanannya Ibu PDP ini Haryanti. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan kolektan dan juga Bapak PDP kita bersama untuk memiliki pada berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menolong kami pada waktu ini, di mana bahwa kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Biarlah apa yang telah disampaikan mendapat tempat di tanah hati kami dan menjadi rema dalam perjalanan iman kami bersama Engkau. Doa kami hari ini untuk Ibu Gembala kami, Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tiap pelayanannya, baik di gereja lokal ini ataupun di tempat-tempat lain. Bila Engkau Tuhan pakai hamba-Mu, berikan kepadanya roh hikmat-Mu, berikan kepadanya pengharapan yang baru, minyak yang baru, spirit dan semangat yang baru. Dan biarlah juga saya sempurna di dalam Engkau untuk terus melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan dalam bergerak apapun, pergumulan apapun, Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik, yang mereka terus berjalan dalam keberkatan ilahi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan atas segala pemberian-Mu secara lahiriah di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa mohon kepada-Mu, Engkau Tuhan memberkati kami semua dan umat-Mu yang telah memberi pada hari ini. Biarlah kami semua akan terus berjalan dalam keberkatan-keberkatan-Mu yang luar biasa. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan tiap-tiap hari, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, bila Engkau Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Dan kami percaya akan janji firman-Mu, bahwa sesungguhnya ketika kami berpengharapan kepada-Mu, maka Engkau Tuhan akan menjadikan kami berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah segala keuangan Tuhan yang telah kami beri hari ini agar bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kuduskan semua pemberian hari ini, dan berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan ini semua dalam keberkatan Tuhan. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Haleluya, amin.
Ibadah dilakukan 2 kali, jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Lalu ibadah sekolah minggu jam 9.30 dan ibadah yud pukul 11. Rabu ini akan ada WCB dilayani oleh PDT Catherine Widya. Dan Rabu minggu pertama dan ketiga ibadah wanita pukul 17.30. Lalu Rabu minggu kedua dan keempat ada ibadah dewasa muda pukul 7 malam. Dan setiap hari Sabtu kami akan ada ibadah doa bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu luang dan kerinduan hati untuk bergabung. Mari kita berdoa bersama-sama di hari Sabtu ini. Juga minggu 5 Oktober ini akan ada perjamuan kudus, akan dilayani oleh Bapak Gembala, dan boleh dipastikan hadir 30 menit lebih awal karena akan ada doa urapan oleh Bapak Gembala. Bila Bapak Ibu ada yang ingin doakan, boleh disampaikan ke Bapak Ibu Gembala supaya bisa ikut dalam doa. Dan hari ini kita bertepatan di minggu terakhir, kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun di bulan September. Saya undang untuk yang berulang tahun, namanya sudah muncul. Ada Keiseva, ada Vitalia, ada Milka, Hardi, Peter, Neti, Hani, Siti, Lina, Pak Mancung, Stefan, Pendeta Lukas Suganda, Ibu Murniati, Andrian, Alvin, Tante Eriana, kita, Andrew, dan Anton. Boleh? Info yang dipersiapkan oleh mereka. Nanti kita akan menyanyikan lagu umur pacar dan segalanya. Saudara-saudari boleh minta Shalom ya, shalom. Shalom Bu Yulia, shalom Bu Juliana. Panjang. sebelum itu kita berdoa. Udah. Oke, baik. Doa berkat akan dipimpin oleh Silakan Bapak. duduk jemaat Tuhan. Sebentar kita akan berdoa bagi yang berulang tahun. Kita mengucap syukur bahwa ada pertambahan usia, pertambahan umur yang Tuhan berikan. Ya, kita berdoa sama-sama. Kita mau angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat usia yang Tuhan tambahkan kepada yang terkasih, dan kami percaya bahwa ada alasan Tuhan untuk menambahkan 1 tahun demi 1 tahun buat kami. Ada rencana-rencana yang baik yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup kami. Dan kami berdoa pada saat pagi hari ini, berkat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai hamba-Mu kami berdoa kepada setiap mereka yang berulang tahun, berkat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, kerukunan, segala sesuatu yang baik. Mereka boleh melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bagi yang mereka yang tidak hadir pada saat pagi hari ini,
juga mereka di dalam anugerah rahmat Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, sehingga mereka boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami melangkah di tahun depan, di tahun yang baru, di dalam segala yang baik, dalam kesehatan, di dalam keberkatan, dalam nama Yesus kami terima segala berkat ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun ya. Silakan tutup. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum saya tutup ibadah pada saat pagi hari ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat setiap para pelayan Tuhan yang sudah 1 bulan ini melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat setiap hamba-hamba Tuhan. Perlu diinformasikan nanti minggu depan tanggal 5 Oktober, Pak Ibu sekalian, gereja kita dan GBI juga berulang tahun. Jadi minggu depan diundang sekali lagi berulang tahun. Ulang tahunnya adalah tanggal 6 Oktober. GBI secara umum ya, secara sinode juga berulang tahun tanggal 6 Oktober, lahirnya tahun 1970 dan kita mengucap syukur Bapak Gembala senior kita adalah saksi hidup salah satu yang ada di sana di Sukabumi pada waktu GBI berdiri. Fotonya ada Pak Ibu sekalian. Jadi fotonya itu terdokumentasi di dokumentasinya GBI, ada Pak Gembala. Iya, masih muda banget gitu kan ya. Haleluya. Baik, saya ucapkan itu. Pak Ibu juga perlu diinformasikan pada saat ini juga kita akan pulang bersama-sama. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dan nanti bulan depan kita akan membacakan Mazmur pasal 91. Mari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah di sebelah kanan-kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai amin. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur segala berkat dan kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan, dan di ibadah ini kami boleh semakin teguh di dalam pengharapan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, iman yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan pada saat pagi hari ini berkat Tuhan turun kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap para pelayan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani. Berkat sudah tersedia, damai sejahtera sudah tersedia, dan kami raih dan kami ambil itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa tidak lupa buat nanti ibadah sekolah minggu yang disertai Tuhan, buat ibadah youth juga yang dalam penyertaan Tuhan, dan ibadah raya nanti sore yang kami bersama-sama mau beribadah mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu di situ ada pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus juga tidak lupa kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan heran sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih buat setiap proses medis yang sudah berjalan baik. Tuhan sudah menyembuhkan orang-orang yang di dalam sakit mereka dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami fokuskan doa kami. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk Tommy Atmaja, anak dari Pak Kun tadi Tuhan, yang pada hari ini kami mendengar beritanya bahwa dia mengalami satu sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri pertolongan. Bagian tubuhnya yang tidak dapat berfungsi, tidak dapat bergerak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan daripada Tuhan, anugerah dan rahmat Tuhan mengalir atas hidupnya. Berkati Tuhan Tommy, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati keluarga besarnya, berkati Pak Kun tadi. Dan kami percaya Tuhan, setiap
peristiwa dan kejadian yang kami alami, boleh kami melihat di situ ada kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Lalu kami juga berdoa buat Santi, istri dari Andre. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, dan kami percaya bahwa ada pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami dapat beribadah secara online ataupun onsite di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan kepada kami, dan kami percaya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Para pria diberkati Tuhan dalam nama Yesus, para wanita diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lansia-lansia juga di dalam anugerah rahmat Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Orang-orang yang bekerja, yang merintis usaha atau apapun yang mereka kerjakan, mereka diberkati Tuhan. Baik di dalam negeri, di luar negeri, di dalam kota, di luar kota, studi mereka yang ada di luar kota, di luar negeri juga disertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, kami juga berdoa buat orang tua tunggal, mereka dalam anugerah rahmat Tuhan, di dalam keberkatan-Mu. Dan kami Tuhan yang masih single juga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang yatim piatu juga diberkati Tuhan. Janda dan duda diberkati Tuhan. Kami percaya kami dalam anugerah rahmat Tuhan, anugerah dan kasih sayang Tuhan, kami boleh berjalan dan melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya ada rahmat anugerah Tuhan menyertai kami. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari sakit penyakit, dari virus-virus penyakit menular. Kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Kami dipagari oleh kuasa anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau terima berkat rahmat Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, bagi yang berulang tahun 2 September, jika ingin foto, ada disediakan link yang akan dikirimkan dan ulang tahunnya. Silakan bagi